episode 51, Ikatan Karma. Fei Hung telah mengamati rona merah di wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa, sambil tersenyum masam di dalam hatinya. Fei Hung berjalan mendekat dan hampir berada di depannya, lalu perlahan mengulurkan tangannya seolah menunggu untuk mendapatkan sesuatu. Wanita dingin itu ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan dan membiarkannya meraih pergelangan tangannya. Fei Hung dengan lembut meraih pergelangan tangannya yang halus dan melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa meridiannya saat dia fokus padanya. Ketika dia sedang dalam proses memeriksa keadaan tubuh wanita itu, Fei Hung bertanya padanya, "Apakah kau sudah beristirahat? Atau apakah kau merasakan sesuatu yang aneh di tubuhmu?" Wanita itu mengangguk pelan dan berkata, Berkat obatmu, aku bisa beristirahat dengan sangat baik. Terima kasih. Saulah senyum tipis tak terdeteksi terbentuk di sudut bibirnya yang tipis dan lembut. Selama ini, dia kebanyakan sangat menderita setiap malam hari, ketika hawa dingin menyerang tubuhnya dan jarang bisa tidur dengan tenang. Kemarin, ketika dia kembali di malam hari, dia melakukan apa yang Fei Hung minta, dan dia minum obat itu dan pergi tidur. Dia tidur nyenyak malam itu tanpa jejak rasa sakit. Itu adalah malam pertama dia bisa tidur dengan begitu tenang. Pria muda di depannya ini telah memberinya perawatan yang menenangkan. Fei Hung mengangguk saat jejak senyum muncul di wajahnya. Dia telah menambahkan satu bahan lagi ke dalam obat untuk memperbaiki meridiannya. Ini akan memiliki efek menenangkan hawa dingin yang dihasilkan oleh meridian sambil menyembuhkannya. Jadi dia bisa beristirahat dengan tenang tanpa kedinginan yang mempengaruhinya. Tapi ini hanya solusi sementara yang bisa bertahan paling lama seminggu. Jika dia tidak mengolah teknik khusus yang tepat, obatnya akan kehilangan efeknya dan hawa dingin akan semakin menyerangnya. Fei Hung menyadari bahwa meridiannya telah dipulihkan menjadi lebih dari 80%. Dia masih memiliki sedikit cara sebelum dia dapat sepenuhnya pulih dan memasuki jalur kultivasi. Ketika Fei Hung melepaskan pergelangan tangan wanita dingin itu, dia mengeluarkan sedikit kekecewaan saat dia dengan cepat menutup mulutnya dan pipinya yang memerah. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia merasa nyaman dengan kehangatan yang datang dari pemuda di depannya. Karena itu, dia hanya bisa mengerang saat rasa dari energi hangat dari tangan Fei Hung meninggalkan tubuhnya. Fei Hung melontarkan senyum main-main, membuat wanita cantik dan dingin itu sedikit lebih memerah. Sepertinya dia bukan wanita yang begitu dingin. Fei Hung berpikir untuk dirinya sendiri. Apa yang tidak diketahui Fei Hung adalah wanita dingin ini dalam keadaan tersipu. Bahkan dia belum pernah tersipu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Meskipun bersikap bawaan yang terlihat dingin, rasa malu alami seorang wanita tidak bisa luput darinya. Fei Hung mengambil botol porselen dari cincin spesialnya dan menyerahkannya kepada wanita dingin itu. Dia telah membuat obat ini ketika dia mengajari Lingxi, jadi Fei Hung menyimpannya untuk diberikan padanya nanti. Wanita dingin itu masih menerimanya dengan sedikit tersipu saat dia tenang dan kembali ke sikap dinginnya. Tapi sikapnya itu tidak sedingin seperti pertama kali dia bertemu Fei Hung. Tampaknya sikap dingin itu ada sifat alami yang datang dari karakternya. Wanita dingin itu sedikit terkejut melihat botol porselen muncul entah dari mana. Tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia telah melihat pemuda ini muncul entah dari mana sebelumnya. Jadi dia sedikit mulai terbiasa. Fei Hung tidak menyembunyikan keberadaan cincin spesial darinya. Dia harus menjelaskan padanya tentang kultivasi. Jadi apapun yang berhubungan dengannya, wanita ini pasti akan tahu cepat atau lambat. Tak bisa dielakkan, ikatan karma akan terbentuk di antara mereka. Karena Fei Hung sendiri yang akan membawanya ke jalur kultivasi yang sebenarnya, yang berbeda dengan hanya seni bela diri yang diketahui oleh wanita itu selama ini. Fei Hung berbicara perlahan. Tubuhmu sudah pulih, tetapi kau harus terus minum obat ini. Setelah tubuhmu pulih sepenuhnya,
Aku akan mengajarimu metode untuk berhenti menderita rasa kedinginan dan membantumu mendapatkan lebih banyak kekuatan. Wanita dingin itu mengangguk sebagai pengakuan, sementara dia menatap langsung ke mata Fehung dan berkata dengan suara yang sedikit bergetar dan merdu. Terima kasih telah membantuku. Apapun yang kau butuhkan, jangan ragu untuk mengatakannya padaku. Pipinya kembali sedikit memerah. Fehung tersenyum ketika dia melihat perilaku wanita ini, dan dia kembali berkata, "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Membantu Dewi cantik sepertimu adalah kesenangan setiap pria." Ucap Fehung dengan main-main sambil menatap bulan di tengah lautan ribuan bintang di atas langit. Wajah wanita dingin itu sekali lagi memerah. Kubaban samar terdengar di tengah keheningan malam. Fehung mengangkat alisnya ketika dia tidak bisa mendengar dengan benar apa yang dia katakan. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah wanita itu saat dia melihat wajahnya semakin memerah, menambahkan sentuhan pesona dan mabuk yang dapat menembus ke dalam jiwa saat dia mengamati keindahan karya seni seperti peri cantik di hadapannya. Lin Meng, kau bisa memanggilku Xiaomeng. Suara seperti bata air dingin yang jernih datang dari bibir tipis halus wanita dingin itu. Hah? Fehung terkejut mendengar nama ini. Jadi kau adalah keindahan nomor 1 di seluruh Yanyun. Fehung berpikir dalam hati, sementara wajahnya tetap tenang sambil tersenyum. Dia ingat apa yang dikatakan Xintian kepadanya pagi ini tentang 5 dewi keindahan di kota Tianyun. Tampaknya seorang lagi dari antara kelima wanita cantik itu telah bertemu dengannya lagi. Dengan menyelamatkannya dari binatang iblis itu dan membantunya, jadi dia sudah bertemu 4 wanita cantik itu sejauh ini. Sepertinya hanya tinggal 1 orang lagi yang masih belum bertemu dengannya, yaitu saudara perempuan Xintian. Fehung mencari sesuatu dalam pikirannya dan langsung tahu bahwa Lin Meng adalah nona muda dari keluarga Lin. Dia adalah putri satu-satunya patria klan Lin. Tetapi wanita ini juga dikejar oleh tuan muda dari klan Luo, pria bernama Luo Zheng, yang pernah pergi mencarinya di rumah Lingyan saat dia memukuli adiknya. Fehung lebih suka melupakan hal-hal itu dan berkonsentrasi pada hal-hal yang dia temui selama dia berada di alam bawah ini. Fehung sangat menghargai dewi keindahan seperti Lin Meng ini. Nama yang indah dan elegan, layak dimiliki oleh dewi sepertimu. Fehung terkikik dan kembali menjawab, "Namaku Fehung." Fehung? Lin Meng mengulangi nama itu tanpa sadar di benaknya dan menyimpan nama itu di lubuk hatinya. Ini adalah nama dermawannya, orang yang menariknya keluar dari rasa sakit yang tak berujung itu dan hidup dalam penderitaan permanen yang menyiksanya setiap hari. Dia akan selamanya berterima kasih pada pria ini.